Oke, di sini kita bakal bahas sesuatu yang paling berharga yang kita punya, tapi mungkin justru yang paling sering kita lupain, otak kita. Yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana caranya membangun otak yang lebih baik, mulai dari sekarang. Coba deh kita jujur, kita sering banget kan habisin waktu di gym buat ngelatih otot perut, tapi kapan terakhir kali kita secara sadar dan sengaja ngelatih otak kita? Kayaknya ada yang kurang seimbang nih cara kita memandang kesehatan. Dan sekaranglah waktunya buat mengubah itu. Ini bukan sekedar kutipan penyemangat loh, ini fakta ilmiah. Bukan otaknya Einstein atau Marie Curie, tapi otak Anda, ya otak yang ada di kepala Anda sekarang ini, adalah struktur paling rumit yang pernah ada. Sudah saatnya kan kita memperlakukannya dengan lebih baik? Nah, di bagian pertama ini, kita akan bedah kenapa sih kita harus mulai mengalihkan sebagian energi kita dari yang tadinya fokus ke otot, sekarang juga ke otak. Tujuannya itu bukan biar otak kita jadi besar secara fisik ya, tapi seperti yang dibilang para ahli saraf, tujuannya adalah otak yang subur, otak yang sehat, koneksinya bagus, dan terus beradaptasi serta bertumbuh. Dan ini dia hasilnya. Ada dua area penting di otak kita yang dapat manfaat paling besar. Pertama, hipokampus. Ini pusat memori Anda, jadi makin kuat. Kedua, korteks prefrontal Anda, yang tugasnya ngatur fokus dan pengambilan keputusan, jadi makin tajam. Coba deh bayangin dampaknya buat karir dan hubungan Anda. Cuma dengan punya otak yang lebih sehat. Sekarang pertanyaannya, gimana semua ini bisa terjadi? Jawabannya ada di satu ide yang mengubah segalanya. Otak kita itu ternyata nggak statis. Konsep kuncinya di sini adalah neuroplastisitas. Ini gagasan yang revolusioner banget yang bilang kalau otak kita itu nggak kaku. Setiap pengalaman, setiap keahlian baru, setiap pilihan gaya hidup kita, itu semua secara fisik ngebentuk ulang sirkuit di otak kita. Artinya apa? Kita ini bukan cuma penumpang, kita adalah arsitek dari otak kita sendiri. Coba kita lihat salah satu bukti klasiknya dari tahun 60-an. Dr. Marian Diamond menempatkan satu kelompok tikus di kandang yang ya gitu-gitu aja sendirian. Sementara kelompok lainnya dia taruh di lingkungan yang dia sebut kandang Disneyland, penuh mainan baru dan banyak temennya. Hasilnya, wah ini mengguncang dunia ilmiah. Otak tikus dari Disneyland itu secara fisik jadi lebih tebal dan lebih banyak koneksinya. Untuk pertama kalinya, ada bukti nyata kalau lingkungan yang merangsang itu bisa secara harfiah menumbuhkan otak orang dewasa. Dan ini juga berlaku buat manusia loh. Coba lihat para supir taksi di London. Untuk bisa dapat lisensi, mereka harus menghabiskan waktu bertahun-tahun buat menghafal 25.000 jalanan kota. Tugas mental yang luar biasa berat yang disebut the knowledge. Dan ini dia buktinya, hasil pindaian otak menunjukkan kalau para sopir yang berhasil lulus ujian itu punya hipokampus yang jauh lebih besar. Ini adalah pusat memori spasial di otak. Proses belajar yang super intensif itu benar-benar secara harfiah memperbesar bagian otak mereka. Oke, jadi kita udah tahu nih otak kita bisa berubah. Terus, apa alat paling ampuh yang bisa kita pakai buat mengubahnya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ahli saraf Dr. Wendy Suzuki menemukan jawabannya secara nggak sengaja. Di puncak karirnya, dia sadar kalau kondisi fisiknya nggak bugar sama sekali. Jadi dia mulai olahraga dengan tujuan simpel, biar fisiknya lebih kuat. Tapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia nggak cuma merasa lebih bugar, suasana hatinya jadi lebih baik, memorinya lebih tajam, dan fokusnya juga meningkat. Pekerjaan ilmiahnya yang rumit itu tiba-tiba terasa lebih gampang. Momen pencerahan ini jadi makin dalam maknanya waktu ayahnya mulai berjuang melawan demensia. Dia melihat ayahnya kehilangan fungsi-fungsi kognitif yang persis sama dengan yang sedang ia bangun lewat olahraga. Pengalaman ini mengubah arah penelitiannya untuk selamanya. 30%. Angka ini mungkin kelihatannya nggak seberapa ya. Tapi angka itu bisa jadi penentu antara masa tua yang sehat dan perjuangan melawan demensia. Poin pentingnya ini nih. Penelitian menunjukkan bahwa sesuatu yang sesederhana jalan kaki 3 kali seminggu bisa mengurangi resiko demensia sampai 30%. Jadi, ini bukan soal olahraga yang berat. Ini tentang kekuatan perlindungan dari gerakan yang konsisten. Olahraga itu memang kunci, tapi itu bukan satu-satunya alat yang kita punya. Mari kita lihat perkakas ampuh lainnya. Coba kita lihat gambaran besarnya. Ini bukan cuma soal olahraga. Peningkat otak Anda itu termasuk tidur berkualitas, yang nguatin memori, koneksi sosial yang membangun ketahanan, dan belajar hal-hal baru yang menciptakan jalur-jalur saraf baru.
Di sisi lain, hal-hal seperti kesepian dan makanan olahan itu secara aktif merusak kesehatan otak Anda. Nah, ini semua adalah pilihan yang kita buat setiap hari kan? Terus gimana caranya biar ingatan lebih nempel? Manfaatin aja cara kerja otak kita. Ulangi informasi yang penting. Kaitkan fakta baru dengan sesuatu yang udah kita tahu. Kasih sesuatu yang baru atau kejutan, biar perhatian otak tertuju ke sana. Dan yang terakhir, manfaatkan emosi. Kita akan selalu paling ingat hal-hal yang kita rasakan. Kita udah bahas ilmunya, kita udah lihat buktinya. Sekarang, pertanyaan terpentingnya adalah, mau Anda apakan pengetahuan ini? Ini salah satu cara favorit saya buat ngegambarinya. Setiap kali Anda bergerak, Anda itu seperti ngasih otak mandi busa neurokimia, ngebanjirin otak dengan zat-zat kimia baik yang mengurangi stres, meningkatkan mood, dan mendorong pertumbuhan sel-sel otak baru. Dan ini dia pesan yang paling menguatkan. Nggak peduli berapa usia Anda atau seberapa bugar Anda sekarang, Anda bisa mulai hari ini. Nggak harus lari maraton kok, jalan kaki sebentar aja itu udah sangat berarti. Otak Anda pasti akan berterima kasih. Jadi intinya begini, aset Anda yang paling kompleks, sumber dari semua pikiran dan perasaan Anda, ternyata nggak statis. Anda punya kekuatan buat membentuknya kembali, setiap hari. Pertanyaannya adalah, apa satu hal yang akan Anda lakukan hari ini untuk merawatnya?